Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar matematika yuk adik-adik. Untuk kelas 4, tema 2 ya, di subtema 1, sumber energi. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar penaksiran perkalian dan pembagian. Ini di halaman 32 sampai dengan 35. Untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah, dicari kelas berapa dan tema berapa yang mau adik-adik lihat. Lalu nanti akan ada biru-birunya seperti di gambar ini. Diklik aja itu nanti untuk link untuk dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga klik di pojok kanan atas ini. Nanti sudah Kak Rina buatkan playlist dan juga video rekomendasi lainnya di situ ya. Kita mulai yuk adik-adik. Di sini kita baca dulu ya. Di rumah Siti terdapat 5 ruangan. Setiap ruangan menggunakan lampu berukuran 18 watt. Berapa watt daya yang digunakan seluruh ruangan? Cobalah kamu menghitungnya dengan membuat pembulatan terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh ya adik-adik ya. Ada 5 ruangan di rumah Siti. Kemudian setiap ruangan listriknya 18 watt. Coba kamu hitung dengan menggunakan pembulatan. Jadi, 5 dikali 18 ya. Kita bulatkan. Ya, kalau 5 mungkin kita bisa bulatkan 10 aja dikali 20. Berarti ini kali ya, dikali 20 berarti 200 watt ya. Nah, ini namanya kita menggunakan pembulatan. Ya, atau kita sebut dengan penaksiran. Jadi biar lebih cepat. Kalau kayak gini kan 5 kali 18 berapa ya? Hitungnya agak lama. Tapi kalau kita bulatkan ya, itu lebih cepat. Caranya gimana Kak Rina? Di pembelajaran sebelumnya sebetulnya sudah ada ya penaksiran juga, tapi kalau yang sekarang kita penaksiran, pembagian, dan juga perkalian. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, diskusikan cara melakukan penaksiran operasi perkalian dan pembagian. Nanti hasilnya ada di tabel berikut. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini penaksiran pada perkalian. Nah, perkaliannya 24 kali 7. Nah, ini ada hasil penaksirannya ya. Kemudian ini yang sebelah kanan ada pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya bisa kita lakukan pembulatannya 25 dikali 5 ya. Ya kan? Dikali 10 bisa juga. Atau kita bisa juga langsung 25 kali 7. Ya, ada beberapa cara. Karena penaksiran itu bisa penaksiran satuan, puluhan, ya. Nah, jadi kita akan membuat kesimpulan dari sini, ya. Nah, kesimpulannya ada di sini. Kalau di kesimpulan penaksiran di perkalian yang sebelah kiri, bulatkan salah satu atau kedua bilangan menjadi kelipatan 5 atau 10 supaya lebih mudah. Kemudian yang pembagian yang sebelah kanan ini, bulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10 agar mudah. Sama aja ya kesimpulannya. Kemudian, buatlah 3 pertanyaan berdasarkan tabel yang tadi ini. Karina contohkan yang pertama, bagaimanakah cara menaksir operasi hitung perkalian suatu bilangan? Yang kedua, bagaimanakah cara menaksir operasi hitung pembagian suatu bilangan? Yang ketiga, apakah fungsi dari penaksiran? Ya. Nah, ini karena kita diminta buat pertanyaan, jadi nggak perlu dijawab ya. Justru ini adalah jawabannya adik-adik. Sekarang, diskusikan cara membuat penaksiran perkalian dan pembagian. Ya, tuliskan kesimpulanmu. Nah, di sebelah kanan ini ada penaksiran perkalian, yaitu caranya adalah dengan membulatkan salah satu atau kedua bilangan kelipatan 5 atau 10. Tujuannya karena perkalian angka 5 dan 10 adalah yang paling mudah dihitung. Ya. Kemudian kalau yang pembagian, caranya adalah dengan membulatkan ke bilangan-bilangan yang habis dibagi. Kan kadang-kadang pembagian itu hasilnya ada yang koma atau terlalu lama untuk kita mikir hasilnya berapa gitu ya. Nah, yang kita bulatkan bisa pembaginya atau bilangan yang dibagi atau dua-duanya, ya. Kemudian, bagaimana cara melakukan penaksiran pada perkalian dan pembagian?
Kalau perkalian, bulatkan salah satu atau kedua bilangan. Nah, ini yang sudah Kalina bilang tadi ya. Kenapa sih harus angka 5 dan 10? Karena itu paling mudah dihitung. Ya. Contohnya nih, 37 dikali 9. Kita mau bulatkan yang mana? Kita akan bulatkan yang ini. Jadi 10. Jadinya 37 kali 10. Gampang ya, hasilnya 370. Contoh yang kedua, 6 kali 26. Pembulatannya dua-duanya. Yang 26 jadi 25, yang 6 jadi 5. Jadi 5 kali 25 yaitu 125. Kalau pembagian, eh, ini juga sama ya, tapi kita harus hafal perkalian juga. Karena kita akan membulatkan ke bilangan-bilangan yang habis dibagi. Ya. Contoh, 33 dibagi 8. Nah, ingat bahwa 32 habis membagi 8. Jadi, kita bulatkan menjadi 32 bagi 8 sama dengan 4. Atau misalnya berikutnya, 6.123.000 dibagi 233. Ingatlah bahwa 6 dibagi 2 adalah 3. Ya. Jadi, dibulatkan 6 juta dibagi 200. Hasilnya 30.000. Jadi nolnya dihilangin dulu. Langsung 6 dibagi 2 ya. Nah, kemudian sekarang hari ini Siti dan ayahnya pergi ke toko listrik untuk membeli beberapa perlengkapan yang rusak. Ini ada daftar harganya ya. Ada bola lampu, stop kontak, kabel atau meter, kemudian saklar dan tempat lampu. Ada harganya masing-masing di sini. Nah, kerjakan soal berikut menggunakan penaksiran. Kita jawab ya. Yang nomor 1, ayah Siti ingin membeli 4 bola lampu. Berapa taksiran uang yang Siti bayar? Ini bola lampu ya. Nah, kita biasanya untuk menyelesaikan matematika, kita bisa membuat diketahuinya dulu, ya, lalu ditanya dan jawabannya. Nah, sekarang diketahui lampu yang mau dibeli tadi ada 4. Satu buah bola lampunya adalah 15.350. Berapa taksirannya? Ini pertanyaannya. Jawabannya, 4 kali 15.350. Yang 15.350 dibulatkan jadi 15.000, jadinya 4 kali 15.000. Gampang ya, hasilnya 60.000. Jadi, taksiran uang yang harus dibayar untuk 4 bola lampu adalah 60.000. Nomor 2. Ayah Siti membawa uang 100.000 ya. Berapa meter taksiran kabel yang bisa dibeli? Ya. Nah, ini kabel per meter ya adik-adik ya. Nah, kemudian diketahuinya uang yang dibawa 100.000, harga kabel per meternya ini tadi 9.450. Pertanyaannya, berapa meter taksiran kabel yang bisa dibeli? Nah, kita selesaikan yang 9.450, kita bulatkan jadi 10.000. Tadi ayah mau beli berapa nih? Ya, berapa meter taksiran? Oh, jadi ayah punya duit 100.000. Berapa yang bisa dibeli? Karena tadi udah dibulatkan atau ditaksir jadi 10.000, jadi tinggal gampang 100.000 dibagi 10.000, hasilnya 10. Jadi, taksiran kabel yang dapat dibeli adalah 10 meter. Yang nomor 3. Ayah Siti ingin membeli 6 stop kontak. Stop kontak yang ini ya. Berapa taksiran uang yang harus Siti bayar? Nah, diketahui. Yang mau dibeli stop kontak ya. Ini stop kontaknya ada berapa buah tadi adik-adik? 6 ya. 6 buah. Kemudian tempat lampu yang mau dibeli adalah 7 buah. Nah, berapa taksiran uang yang Siti bayar? Nah, harganya per buah kalau stop kontak 14.550, tempat lampu 11.250. Ya, tadi ditanya berapa taksirannya? Jawabannya kalau stop kontak ya 6 kali 14.550, yang ini diganti jadi 15.000 sehingga jadi 6 kali 15.000. Jadinya 90.000. Terus tempat lampu ya, yang dibulatkan adalah ini harga per satuannya.
jadi 10.000. Jadi tinggal kita kaliin 7 kali 10.000 sama dengan 70.000. Nah, kita tinggal gabungin aja taksiran yang pertama stop kontak dan taksiran dari tempat lampu. Jadi jumlah taksiran harga yang harus dibayar adalah 90.000 ditambah 70.000, yaitu 160.000. Kemudian yang nomor 4. Ayah Siti membawa uang 50.000. Ia ingin membeli satu stop kontak dan sisanya lagi ingin beli kabel. Berapa panjang kabel yang ia peroleh? Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Jumlah uang yang dibawa tadi 50.000. Kemudian barang yang mau dibeli tadi satu stop kontak ya dan kabel. Pertanyaannya berapa kabel yang bisa diperoleh? Kita cari tahu dulu satu stop kontak harganya berapa. Tadi 9.000, ini 14.000 ya. Dibulatkan jadi 15.000. Terus harga 1 meter kabelnya tadi 9.000. Ini ya, kabel. Kabel 9.000, ini 9.450. Kita bulatin jadi 10.000 biar gampang ya. Kita pembulatan puluhan ribunya. Pembulatan ribuan maksud Karina. Jadi tinggal kita hitungnya gini, 50.000 uangnya dikurangin dulu sama stop kontak 15.000, baru dibagi 10. Nah, kan ini 50.000 dikurang 15.000, 35.000 ya. Lalu dibagi 10.000, jadinya 3,5 meter. Yang terakhir, buatlah 3 pertanyaan seperti contoh tadi di atas, minta teman kamu untuk menjawab. Yang pertama, dari Karina mencontohkan, Indah ingin membeli 2 buku gambar di toko buku. Harga satu buku gambar adalah 5.650. Berapa taksiran harga yang harus dibayar oleh Milka? Ya, kemudian, nah ini Indah ya maksudnya adik-adik. Kemudian Abdul pergi ke toko elektronik dengan membawa uang 50.000. Ia ingin membeli 2 bola lampu dan 1 tempat lampu. 1 bola lampu 15.350 dan 1 tempat lampu 10.250. Taksirannya berapa yang harus dibayar Abdul? Yang nomor 3. Danu ingin membeli tali plastik di warung, ia membawa uang 20.000. Jika harga tali plastik per meternya 3.750, berapa taksiran tali plastik yang Danu dapatkan? Nah, itu ya adik-adik ya. Untuk jawabannya kalau ada yang dirasa terlalu panjang, tinggal diringkas aja, tapi jangan menghilangkan inti pokoknya ya dari jawabannya adik-adik ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!